Halo semua, pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya Paulina Febia Gata, absen 11 kelas 7C, Denis Rizky Gianta masih di tengah, absen 11 kelas 7C, dan Enrico, absen 10 kelas 7C, dengan tema Kunci Hidup Sehat dan Seimbang. Selamat menonton, bye-bye. Pemenuhan dilakukan secara bersama-sama. Selain itu, masih banyak kasus kita jumpai. Seseorang yang dalam kehidupan sehari-hari hanya mementingkan dirinya sendiri atau egois, tanpa menghiraukan orang di sekitarnya. Di dalam masyarakat, untuk pemenuhan kebutuhan seringkali bertentangan dengan norma-norma masyarakat. Misalnya, akhir-akhir ini melalui media televisi dapat kita tonton perilaku masyarakat yang main hakim sendiri ketika menangkap seorang pencuri. Sebagai makhluk sosial, manusia pada dasarnya tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Maka dalam interaksi di masyarakat diupayakan untuk bisa saling bekerja sama atau melengkapi antara yang satu dengan yang lain dengan tujuan membentuk diri sebagai pribadi yang lebih dewasa. Nanya dong, dari permasalahan yang diceritakan tadi itu apa? Jadi, permasalahan yang diceritakan tadi adalah egois atau mementingkan diri sendiri dan pencurian. Menurut kamu kenapa hal itu bisa terjadi ya? Menurut pendapat saya, mencuri dan egois dapat disebabkan oleh beberapa hal. Penyebab mencuri antara lain adalah timbul rasa malas untuk bekerja dalam diri kita. Kebutuhan hidup tidak terpenuhi. Tidak memiliki ide kreatif untuk memenuhi kebutuhan hidup. Latar belakang pendidikan. Sedangkan sifat egois dapat disebabkan oleh perlakuan dari orang terdekatnya yang mungkin telah melukai hati mereka hingga timbul rasa egois dalam diri mereka. Kita sehari-hari sering ketemu sama orang yang sulit bergaul. Sikap kita sebagai gimana ya? Jadi, sikap saya lakukan mengenai orang yang sulit bergaul antara lain seperti mengajak mereka untuk berani berpendapat dan tidak takut salah, menghargai pendapat mereka, memberikan saran secukupnya tanpa menyinggung perasaan mereka. Kira-kira kita dapat melakukan apa ya untuk merubah sifat sulit bergaul? Langkah-langkah yang dapat saya lakukan untuk mengubah sikap di atas adalah tidak mementingkan diri sendiri atau egois. Selalu berpikir positif, percaya diri. Menurut pendapat kamu, kebutuhan individu sama kelompok yang didahulukan dulu yang mana ya? Menurut pendapat saya yang didahulukan adalah kebutuhan individu, karena jika kebutuhan individu belum terpenuhi, maka kebutuhan kelompok tidak terpenuhi dengan baik. Contohnya, kebutuhan individu adalah makanan, pakaian, obat-obatan, tempat tinggal, dan lain-lain. Dalam masa pandemi ini, aktivitas fisik sangat baik bagi kebugaran tubuh. Tubuh yang bugar akan membantu tubuh terhindar dari virus. Salah satunya aktivitas fisik yang bisa dilakukan di rumah adalah senam lantai. Banyak sekali jenis senam lantai dengan satu kaki. Suatu pagi, Dani hendak melakukan aktivitas kebugaran pagi dengan melakukan senam energi. Energi tersebut dinyatakan dalam satuan kalori. Jika sebelum melakukan senam lantai berdiri dengan satu kaki, Denny menyantap sarapan semangkuk nasi 100 gram, semangkuk sup kacang, daging dan wortel 150 gram, 1 gelas jus sisek 100 gram, dan 1 potong daging ayam goreng. Berapa banyaknya kalori yang diperoleh Denny saat menyantap sarapan? Jadikan diketahuinya semangkuk nasi 100 gram
semangkuk sup kacang merah, daging, dan wortel 150 gram, 1 gelas jus sirsak 100 gram, dan 1 potong ayam 60 gram. Ditanya, berapakah total kalori yang dibutuhkan Denny? Jadi, nasi putih sama dengan 1 kalori per gram, sama dengan 100 gram dibagi 2 sama dengan 100 kalori. Sup kacang merah, daging, dan wortel 6 kalori per gram sama dengan 150 gram dibagi 2 sama dengan 25 kalori. Jus sirsak 0,4 kalori per gram sama dengan 100 gram dibagi 0,4 sama dengan 250 kalori. Daging ayam goreng sama dengan 3 kalori per gram sama dengan 60 gram dibagi 3 sama dengan 20 kalori. Di total sama dengan 100 ditambah 25 ditambah 250 ditambah 20 sama dengan 395 kalori. Jadi, kalori yang diperoleh Denny saat sarapan adalah 395 kalori. Terdapat beberapa aktivitas yang bisa membakar kalori. Aktivitas ini sangat sederhana yang bisa membakar kalori. Tidur itu 1 kalori, duduk 1,2 kalori, berdiri 1,5 kalori, kerja di depan laptop 1,8 kalori, dan memasak 2,6 kalori. Berdiri dengan 1 kaki membakar kalori 20% lebih banyak daripada saat duduk. Kira-kira berapa besar kalori yang dibakar Denny saat melakukan senam lantai berdiri dengan 1 kaki selama 20 menit ya? Jadi caranya tinggal 20 dibagi 2, 1,2 sama dengan 24 dibagi 100, 20 sama dengan 4,8. Kalau dibandingkan dari makanan yang dikonsumsi Denny saat beraktivitas senam lantai, kira-kira Denny kekurangan kalori ya? Terus kenapa bisa terjadi? Jadi kalau dilihat dari perbandingannya, Denny itu kurang kalori. Hal tersebut bisa terjadi karena 395 kalori untuk makanan, 4,8 kalori untuk aktivitas atau olahraga, 553 kalori. Padahal kalori yang dibutuhkan untuk anak laki-laki adalah sekitar 2400 kalori. Jadi Denny masih membutuhkan kalori sekitar 504. Kesimpulan, sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa lepas dari beragam kebutuhan, baik itu kebutuhan individual atau personal, maupun kebutuhan kelompok. Dalam hal pemenuhannya, kadang kita mendapatkan kesulitan, mana yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Untuk pemilihan pemenuhan kebutuhan ini, kita menggunakan skala prioritas dengan mendahulukan hal utama dari yang utama. Artinya pemenuhan kebutuhan kelompok juga merupakan hal yang utama karena kita selaku makhluk sosial. Sedangkan pemenuhan kebutuhan individual juga merupakan hal yang utama. Karena jika kita belum bisa memenuhi kebutuhan individual, maka pemenuhan kebutuhan kelompok pun juga akan terganggu. Pemenuhan kebutuhan individu akan lebih baik kita utamakan terlebih dahulu agar kita dapat memenuhi kebutuhan kelompok. Pemenuhan kebutuhan individual yang paling utama di masa pandemi ini adalah kesehatan. Kesehatan merupakan kebutuhan individual yang harus kita penuhi terlebih dahulu. Misalnya kita hendaknya selalu menggunakan masker di mana kita berada untuk mencegah terpaparnya virus corona yang belum tahu kapan berakhirnya.
Dengan memakai masker, kita sudah memenuhi kebutuhan kelompok dalam hal kesehatan. Dengan memakai masker, kita melindungi diri sendiri dan orang lain dalam hal terpapar virus corona. Selain memakai masker, kita juga perlu berolahraga dan berkonsumsi makanan sesuai dengan pola makan sehat. Dalam hal pemenuhan kebutuhan individu maupun kelompok, kita tetap berpegangan pada norma yang berlaku di masyarakat, yaitu norma susila dan norma hukum, agar nantinya kita tidak akan bermasalah di dalam kehidupan masyarakat maupun di depan hukum.